Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Putra Cirema. Perkenalkan, nama saya Puput Aji. Kali ini saya akan membahas tentang burung 2 bulan yang sudah mulai ganti ke bulu dewasa. Dan ini juga pernah menjadi pro dan kontra di salah satu forum atau grup di Facebook. Jadi awalnya ada seorang teman yang memposting atau mengabsenkan burungnya di suatu grup Facebook. Nah, dari situ aslinya dia ingin sharing, cuman di situ ada dulur-dulur kicomania yang lain yang menanggapinya mungkin terlalu pedes lah. Nah, di sini saya dimintai bantuan oleh beliau untuk meluruskan, karena dia itu mau memposting lagi itu dia itu agak sedikit nggak berani, takut dibully, takut apa, takut ini takut itu, soalnya dia masih pemula. Nah, postingannya seperti ini, bisa disimak di sini, saya kasih gambarnya di sini, ntar dilihat. Dan di situ banyak cacian-cacian dari dulur-dulur kicomania ya. Cuman saya kasihan saja sama teman saya ini, dia meminta bantuan saya untuk meluruskan agar tidak ada kesalahpahaman di sini, dan saya netral, tidak memihak ke dia, tidak memihak ke orang yang berkomentar itu. Saya pastinya di tengah, di netral. Saya nggak ada untuk membela dia, membela ini, nggak, saya netral. Dan saya bilang ke teman saya, nggak usah takut lah kalau untuk posting, untuk apa, nggak usah takut. Kalau emang burung itu real, burung itu rawatan dari kecil sendiri, nggak usah lah takut ini itu. Yang penting kita yakin aja, kita rawat, kita rawat sepenuh hati, insya Allah akan bisa membanggakan. Ibaratnya seperti ini teman, semisal ada tamu 100 orang bertamu ke rumah kita suguhi nasi goreng, nggak mungkin kan semuanya suka nasi goreng, kan nggak mungkin. Misalkan ada 100 orang datang ke rumah kita kasih nasi goreng ke orang-orang tersebut, pasti adalah beberapa dari mereka yang tidak menyukai nasi goreng. Namun juga ada beberapa mereka yang mungkin suka dengan nasi goreng, seperti itu. Seperti halnya dengan postingan ini, mungkin ada beberapa orang yang kurang suka, dan mungkin juga ada beberapa orang yang setuju dengan postingan ini, karena setiap manusia itu mempunyai sesuatu pemikiran yang berbeda-beda. Sebenarnya saya sih malas untuk berkomentar panjang lebar ini itu buat dulur-dulur yang nggak percaya, nggak masalah. Ini hanyalah koreksi buat diri kita sendirilah. Dan saya mau dimintai bantuan oleh teman, karena saya tahu sendiri, tahu jelasnya burung itu bukan burung beli, dan saya tahu sendiri hasil ambil dari alam, dari lolos, saya tahu sendiri, makanya saya berani berkomentar seperti ini. Oke dulur, yuk langsung saja kita bahas komen-komen berikut. Jangan di skip ya, agar tidak salah paham dalam menilai semua. Di postingan tersebut saya berkomentar seperti ini. Buat yang nggak percaya nggak apa-apa, saya saksi cendet itu 2 bulan, 2 minggu, intinya cendet itu belum ada 3 bulan, lebih tepatnya seperti itu. Belum ada 3 bulan, yang jelas burung itu belum ada 3 bulan. Kita ini saling belajar, pertumbuhan cendet itu gak sama, ada yang cepet, ada yang enggak. Ini aku punya 2 bulan setengah, belum apa-apa juga ada. Emang betul dulur, semua cendet itu nggak bisa disamakan satu sama yang lain. Cendet si A, cendet si B, cendet si C itu beda-beda semua, dari segi pertumbuhan, karakter, itu sudah beda semua. Ada yang pertumbuhannya cepat, namun di segi suara dia lambat. Ada yang di segi suara cepat, namun di pertumbuhan bulunya dia lambat juga ada. Gitu dulur-dulur. Dan ini yang satu sarang dengan yang di postingan tersebut, punyaku itu malah lebih cepat, hitamnya lebih cepat, namun dari segi suara mungkin lebih unggul punya teman saya tersebut. Intinya di atas langit masih ada langit, jadi nggak usahlah kita sok ini sok itu.
di sini tempatnya untuk sharing, untuk menambah ilmu, bukan untuk saling menyombongkan diri, saling menyombongkan pengalaman kita. Enggak, di sini saling sharing, saling bantu. Sebenarnya nggak penting juga ya umur berapa itu sebenarnya nggak penting juga untuk perlombaan. Jadi sebenarnya saya malas bahas video-video postingan TV, saya malas, cuma saya kasihan dengan teman saya gitu, soalnya dia pemula juga sampai nggak berani posting lagi, takut dibully katanya, seperti itu dulur-dulur. Nah, di sini juga ada komentar dari Ayub Hak Ayub HASC itu ya. Mau dari apa segitu paruh suara penempelan di atas itu mas. Nah, di sini saya jelaskan sebenarnya bulunya itu masih dari bulu sayap, bulu ekor itu masih bulu yang bulu-bulu bener-bener dari piyik, belum pernah dicabut, belum pernah. Yang bermutasi itu, bulu yang bermutasi hanya bulu bagian kepala. Nah, nanti akan saya cantumkan fotonya agar dulur-dulur kicomania bisa menilai tersendiri itu ekornya dicabut apa enggak, itu sayapnya udah ganti apa enggak, biar dulur-dulur semua tahu. Dan menurut saya suaranya itu juga masih masih ngeriwik ya gitu, suaranya masih ngeriwik. Itu pun ada beberapa isian yang jelas, itu tuh saya kira wajar sih sebenarnya. Kalau nggak digoda, kalau dia bunyi semaunya di dalam kerodong, itu bunyinya cuma ngeriwik-ngeriwik aja. Cuman di situ kalau dibuka kerodong, kalau digoda, itu emang dia agak ngotot. Maka dari itu si burung tersebut terlihat beberapa isian itu terlihat lebih agak jelas, seperti itu dulur-dulur. Jadi kita itu jika melihat di postingan harus benar-benar meneliti itu. Mungkin kalau kita pemain yang senior itu tahulah, bisa membedakan bunyi burung mana yang ngotot, mana yang enggak. Banyak kok burung yang enggak ngotot bunyinya seperti ngeriwik, tapi kalau dia ngotot mungkin bunyinya sudah ya seperti itulah. Menurut saya itu suara-suara yang sudah jelas itu, menurut saya itu karena burung itu ngotot. Kalau nggak ngotot, menurut keterangan yang punya burung itu, kalau nggak ngotot juga masih ngeriwik, seperti itu. Dan di sini juga ada komen, ya sudahlah, lidah bisa berbohong tapi hati tidak. Kalau begitu saatnya aku bilang wow, sudah terlangkah cepat tuamu itu terkena kanker. Malah sampai mana-mana ini. Buat apa ya? Buat apa itu ya kita berbohong, itu buat apa? Niatan teman saya itu juga cuman untuk sharing aja, ke dulu-dulu gitu mana semua, bukan untuk pamer lah, bukan untuk menyombongkan lah. Jadi cuma berbagi pengalaman gitu aja. Bukan berarti Anda yang sudah sering merawat dari pian, udah puluhan kali merawat pian, bahkan ratusan merawat pian, belum tentu pengalaman yang didapat dengan dulur kicomania yang lain itu sama, belum tentu. Jadi ada yang pernah ngalamin mungkin pertumbuhannya sangat cepat, mungkin suaranya pecahan sangat cepat, dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Jadi nggak harus disamakan. Setiap burung itu pasti punya perbedaan masing-masing, pertumbuhan masing-masing, nggak harus sama, nggak mungkin juga sama. Satu sarang aja pertumbuhannya berbeda, fase-fase suara dari segi suara ke suara itu juga beda, nggak bisa disamakan, apalagi burung yang beda sarang seperti itu. Jadi nggak harus, misalkan Anda belum pernah merawat burung seperti itu, bukan berarti burung seperti itu tidak ada. Saya berani komen ini itu karena saya benar-benar tahu sendiri tentang burung itu. Nah, di situ saya juga menyantumkan yang punya saya yang satu sarang dengan punya teman saya tadi itu.
Nah di situ malah ada yang komen dibales itu, yang Ayub itu, ya sudah om, aku minta maaf, pasti foto PAUD di atas waktu umur 10 hari ya om. Lucu banget kan ini orang, lucu banget kan ini. Masa baru sebut 10 hari, kan yang konyol itu siapa itu loh, yang konyol itu saya atau yang komen ini kan. Masa baru sebut 10 hari dan saya balas di situ komennya, om kok konyol amat ya, WKWK segitu kok 10 hari, kan saya udah bilang yang cepat itu mutasinya, alangkah baiknya saling menghargai paman. Saya mungkin belum tentu sepengalaman paman, saya sudah bilang kan pertumbuhan normal, mutasinya yang cepat. Itu coba gambar di zoom, bagian leher belakang dah ada hitam, mutasi dari throttle ke full cepat. Dan yang cepat itu mutasi ke throttle ke full throttle. Kalau pertumbuhannya sih menurut saya wajar-wajar aja ya, normal. Usia burung 1 bulan lebih dikit, burung sudah, kalau orang sini ngomong, ulune wis pol, ulun dur ulun guri wis pol, seperti itu. Tapi bulu ekor, bulu sayap masih belum. Jadi setelah bulu kepala itu full, setelah bulu kepala itu kering, langsung dia mulailah bermutasi ke throttle sampai full itu cepat. Kalau pertumbuhannya sih normal-normal aja. Dan sini ada lagi tuh, dia membalas, mungkin paham paman, berarti burung paman nggak ada tahapan narik dan wiksar. Berarti bunyi langsung pecah gitu paman. Astagfirullah. Terus saya balas kayak gini, astagfirullah, kok paman bilang gak ada tahapan, apakah menurut paman 25 Februari hingga sekarang ini bukan waktu? Burung itu gak semuanya seperti itu paman, itu yang di pos emang yang paling unggul dari yang lain dalam tahapan suara. Yang lain selain itu juga sama paman, masih ada yang ngeriwik, bahkan ada juga yang belum jelas suaranya. Tapi gak semuanya seperti itu. Dari satu sarang itu emang yang paling unggul dari yang lain, seperti itu. Jadi jangan salah tangkap. Alangkah baiknya saling menghargai saja paman, jerit payah merawat dari kecil, toh kami gak ada niatan bohongin dan untuk cari keuntungan. Jangan asal sembarangan nuduh, intinya burung itu beda-beda, satu sarang saja tahapannya beda-beda, gak bisa disamakan. Salam santun dari pemula, saya gitu. Dan anehnya ada komen yang paling aneh ini. Nah ini ada komen lagi dari si Ayub ini. Iya mas, fakta menurut kamu itu ekor juga udah pernah dicabut loh. Dia tahu dari mana kalau ekor itu sudah dicabut? Saya pastikan ekor itu masih ekor dari loloh, ekor dari masih dari kecil, belum pernah dicabut. Kalau ekor itu udah pernah dicabut, berarti di usia segitu ekornya bertumbuhnya gimana? Di logika aja kan gak masuk. Jadi gini, iya mas, fakta menurut kamu itu ekor juga udah pernah dicabut. Saya tegaskan sekali lagi, ekor belum pernah dicabut. Terus indilanya kayak apa om? 1 bulan kayak apa om? 1,5 bulan kayak apa? Nah saya kira burung 1 bulan itu wajar ya, kalau sudah pepek lah, kalau sudah ekor sudah panjang itu saya kira wajar. Kan saya tadi sudah bilang, dan cepat itu mutasinya. Jadi setelah bulu kepala full, langsung dia mutasi ke bulu hitam kayak gitu. Yang memang masih muda mas, tapi paling tidak itu 4, mau masuk 5, ya sudah. Salam sip saja dari saya katanya. Yang ngerawat siapa? Yang hitung siapa? Kan yang ngerawat itu lebih tahu detailnya dengan burung itu. Kok umumnya mas bilang ekor udah pernah dicabut lah, apalah inilah apalah. Oke lah, kalau misal nggak percaya nggak masalah, cuman ya tidak usah saling menjatuhkan seperti itu dulur-dulur menurut saya. Dan di sini saya netral, nggak belain ini nggak belain itu. Cuman saya, karena saya tahu sendiri, saya hanya meluruskan sesuatu yang saya tahu gitu saja. Nah, di sini terus ada lagi pertanyaan dari Ayub.
Terus trotolnya Om berapa? Sedangkan trotol atau beluntang-beluntang di kepala butuh 1 bulan untuk menjadi hitam atau selesai ganti bulu kepala. Nah, kan saya sudah bilang itu yang cepat mutasinya Om. Ya, orang punya pendapat masing-masing. Yang jelas gak ada niatan kami untuk bohong atau apa. Lebih jelasnya jika ingin buktikan monggo Om soal mriki kersane saged saling menghargai satu sama lain. Salam dari pemula. Nah, di sini ketika saya berkomentar membalas komen-komen dari saudara Mas Boleng. Nah, di sini dia balas lagi si saudara Ayub ini. Kan apa ku bilang gimana hebat kan pengetahuan kita, ilmu tingkat internasional kita dalam indilan WK percuma terbuang sia-sia. Wah, berarti ini sudah master internasional dalam hal indilan. Polisi aja nggak ada bukti, nggak bisa nangkep. Buat Mas Puput dipelihara baik-baik Mas, jangan dijual, itu cendet ajaib. Percaya dah sama aku, itu ajaib. Di sini nggak ada yang ajaib, nggak ada yang apa Om. Di sini kami hanya berbagi pengalaman, hanya sharing. Belum tentu Omnya mungkin sudah ratusan kali melihara cendet dari indilan. Tapi jika Om belum pernah merawat seperti burung seperti ini, bukan berarti burung seperti ini tidak ada seperti itu. Misal kalau kita gantang kan, misal 1 minggu burung digeradak terus, kan nggak mungkin. Tapi juga bukan berarti burung seperti itu nggak ada. Itu saya juga pernah adalah punya seorang temen itu selama kurang lebih 1 minggu lah, itu setiap hari dipakai main, alhamdulillah kontrak terus juga ada. Nah, seperti itu. Jadi jika kita belum pernah merawat burung seperti itu, bukan berarti burung seperti itu tidak ada. Alangkah baiknya saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, saling merangkul sesama kicomania. Menurut saya sih seperti itu. Dan di sini sangat jelas sekali tertulis pengetahuan kita, ilmu tingkat internasional kita dalam indilan WKWK percuma terbuang sia-sia. Oke, saya percaya kok Om, saya percaya buat Om yang ilmunya mungkin tingkat internasional dibandingkan kita yang hanya pemula. Setahu saya tidak ada orang yang pintar yang mengaku dirinya pintar, dan setahu saya tidak ada orang yang baik yang mengaku dirinya baik. Yang ada hanyalah orang sombong yang mengaku dirinya lebih baik dari yang lain. Seperti itu. Mohon maaf bila ada tutur-tutur kata yang kurang sopan, yang kurang baik. Salam kicomania, salam cendet mania, salam dari pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.